Ya, pengertian jaringan yaitu jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer, himpunan interaksi jumlah komputer autonomus, otonom atau mandiri. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunak lah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Penggunaan sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Ya, ini jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat itu misalkan ada satu server yang mati, lah itu user-user yang lainnya itu ikut mati dan tidak bisa connect atau down. Beda sama jaringan terdistribusi. Kalau jaringan terdistribusi ini misalkan satu server mati, itu bisa pindah ke server yang satunya lagi, dan server satunya lagi bisa kepindah ke yang lainnya lagi, seterusnya begitu. Data center. Jika kita membahas bagaimana persyaratan infrastruktur TI, data center merupakan prioritas utama. Data center saat ini dapat dilihat sebagai kunci dari parameter bisnis dan bukan sebagai fasilitas eksternal untuk penyimpanan informasi dan model operasi bisnis. Data center menjadi sangat penting bagi fungsi perusahaan bisnisnya besar. Setiap gangguan di operasi data center dapat benar-benar menurunkan bisnis jika tidak memiliki strategi cadangan yang efisien. Data center merupakan fasilitas yang terdiri dari jaringan komputer dan jaringan dan penyimpanan yang digunakan oleh bisnis atau organisasi lain untuk mengatur, memproses, menyimpan, dan menyebarluaskan data dalam jumlah yang besar. Sebuah bisnis biasanya sangat bergantung pada aplikasi, layanan, dan data yang terdapat dalam data center, menjadikannya titik fokus aset penting dalam keperluan sehari-hari. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network, contohnya seperti Bluetooth. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network, biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas, contohnya seperti lab komputer. Dan MAN, Metropolitan Area Network atau jaringan satu kota atau wilayah. Yang terakhir ada WAN, Wide Area Network, jaringan dalam dunia atau internet. Ini gambar model dari PAN, LAN, MAN, dan WAN. Yang pertama ada intranet, bisa diakses untuk kalangan internal, contohnya seperti kantor, sekolah, dan lain-lainnya. Kalau internet ini bisa diakses oleh publik seperti kita atau orang lainnya gitu. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada ad hoc. Sebuah komputer dihubungkan dengan sebuah komputer lainnya agar saling mengenal SSID atau Service Set Identifier. Yang kedua ada infrastruktur, hubungan antar PC yang menggunakan suatu alat yang bernama access point sebagai media penghubung dalam satu area tertentu. Nah, seperti gambar di bawahnya. Nah, ini ada topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi extended star. Ini sama dengan topologi star ya. Kalau topologi hierarsial ini seperti topologi luas, versi lebih luasnya dari topologi star dan topologi mesh. Topologi bus. Kelebihan topologi bus, biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangan topologi bus, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini.
topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Nah, selanjutnya ada topologi ring. Kelebihan topologi ring memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah, biaya instalasi cukup murah, dan kekurangan topologi ring adalah kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyak titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan. Selanjutnya ada topologi star. Kelebihan topologi star: apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Dan kekurangan topologi star adalah jika switch atau hub yang node bandnya sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal. Selanjutnya ada topologi mesh. Kelebihan topologi mesh: jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Besar bandwidth yang cukup lebar, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Dan kekurangan topologi mesh adalah proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak. Ini selanjutnya jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Nah, yang pertama ini ada unicast, satu ke satu. Yang kedua ada multicast, satu ke grup. Yang terakhir ada broadcast, satu ke semua, seperti live streaming atau apa lainnya itu. Ya, terima kasih atas penjelasan saya ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Maaf jika ada salah kata atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.